Reaksi gila dan tak percaya Pak Hangso usai lihat langsung laga timnas Indonesia versus Vietnam yang begitu menegangkan. Siap debut di bulan Maret, Jordi Weerman belak-belakan kepada media Belanda tentang proses naturalisasinya. Sintayong singgung Piala AFF, begini reaksi di luar dugaan pelatih Vietnam kepada awak media. Jadi, simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Laga seru baru saja tersaji antara timnas Indonesia versus Vietnam. Bermain di Stadion Fitri, timnas Indonesia cukup kesulitan meladeni permainan Vietnam. Ya, Vietnam mengurung lini pertahanan timnas Indonesia sejak menit-menit awal. Tensi tinggi langsung ditunjukkan para pemain dari kedua tim. Muhammad Ferrari dan Ahmad Maulana Sharif beberapa kali saling dorong dengan pemain Vietnam. The Golden Star Warrior terus memberikan ancaman hingga memasuki menit ke-20. Situasi tersebut membuat skuad Garuda cenderung bermain bertahan sambil sesekali mencuri celah lewat serangan balik. Pada menit ke-33, Cahya Supriyadi membuat penyelamatan gemilang. Cahya Supriyadi berhasil membaca bola tembakan pemain Vietnam. Timnas Indonesia masih berusaha keluar dari tekanan Vietnam di babak pertama. Sintayong memasukkan Rafael Struijk menggantikan Rivaldo Pakpahan pada menit ke-39. Para pemain Vietnam belum menyerah memberikan tekanan ke lini pertahanan timnas Indonesia, namun belum ada gol yang tercipta yang membuat pertandingan babak pertama berakhir dengan imbang 0-0. Untuk hasil akhir laga, kami akan berikan informasi terupdate-nya lewat judul atau thumbnail video ini. Baru-baru ini pelatih timnas Vietnam Kim Sang-sik setuju dan memahami kekhawatiran yang diungkapkan oleh pelatih timnas Indonesia Sintayong mengenai kondisi kebugaran para pemain selama mengikuti jadwal padat Piala AFF 2024. Ya, setiap tim harus melakukan perjalanan yang cukup melelahkan dari satu negara ke negara lain. Sejak Piala AFF 2018, kejuaraan sepak bola Asia Tenggara ini telah menggunakan format home and away sejak fase grup. Pada fase ini, setiap tim menjalani 2 pertandingan kandang dan 2 pertandingan tandang. Kemudian dilanjutkan dengan 2 leg di semifinal dan final yang juga menggunakan format home and away. Format home and away di fase grup memang cukup menantang. Hal ini dikeluhkan oleh pelatih timnas Indonesia Sintayong setelah timnya harus terbang ke Myanmar, kemudian kembali ke Solo dan selanjutnya terbang ke Vietnam. Sintayong merasa khawatir terhadap kondisi fisik para pemainnya yang harus menghadapi jadwal padat dengan perjalanan internasional yang intens. Kekhawatiran ini juga dirasakan oleh pelatih timnas Vietnam Kim Sang-sik. Dia menganggap bahwa jadwal yang padat dapat mempengaruhi performa tim. Kim Sang-sik yang juga seorang pelatih menyatakan bahwa ia memahami kekhawatiran Sintayong tentang kondisi para pemain selama mengikuti Piala AFF 2024. Dia berpendapat bahwa semua tim menghadapi situasi serupa dalam turnamen tersebut. Secara fisik, mereka akan sangat lelah, begitupun secara mental. Saya mengerti dengan apa yang disinggung oleh Coach Sintayong mengenai kekhawatiran terhadap kemungkinan cedera pemain. Saya juga memahaminya, semua tim bermain dengan kondisi yang hampir sama, ujar Kim Sang-sik. Pernyataan ini menunjukkan bahwa keprihatinan tentang kesehatan pemain adalah isu yang dihadapi oleh semua tim yang berkompetisi. Oleh karena itu, penting bagi setiap pelatih untuk memperhatikan kondisi fisik dan mental pemain agar mereka dapat memberikan performa terbaik di lapangan. Menghadapi bahwa situasi ini akan sangat menantang, Kim Sang-sik telah menyiapkan strategi untuk rotasi pemain dalam 2 pertandingan berikutnya setelah menghadapi timnas Indonesia. Kami akan menjalani jadwal yang sangat ketat setelah pertandingan ini. Kami akan ke Filipina keesokan harinya. Ini akan sangat berat bagi pemain, staf pelatih juga saya. Rencana saya adalah merotasi pemain agar bisa menjadi solusi untuk kelelahan yang mereka alami, jelas Kim Sang-sik. Ketua Umum PSSI Erick Thohir senang dengan hasil positif yang diraih timnas putri Indonesia. Seperti yang diketahui, ranking FIFA Garuda Pertiwi naik ke peringkat 97 dunia hanya dalam kurun waktu kurang dari 1 tahun. Kenaikan peringkat ini menunjukkan kemajuan yang signifikan bagi sepak bola wanita Indonesia. Sepanjang tahun ini, timnas putri Indonesia menunjukkan performa yang semakin baik dengan beberapa kemenangan di berbagai pertandingan internasional, termasuk juara Piala AFF Wanita 2024. Kenaikan peringkat ini diharapkan dapat meningkatkan minat dan perhatian masyarakat terhadap sepak bola putri di Indonesia, serta mendorong generasi muda untuk terlibat dalam olahraga ini.
Erick Thohir akan terus berupaya memberikan fasilitas dan program yang diperlukan untuk mengembangkan talenta sepak bola wanita di tanah air. Kami di PSSI terus bekerja keras untuk membuat program yang baik, para pemain yang dipilih juga baik, pelatih melakukan persiapan yang baik, dan semua yang terlibat dalam perjalanan timnas putri. Kenaikan peringkat ini adalah hasil dari sinergi yang solid. Kami berharap timnas putri Indonesia dapat terus melanjutkan momentum positif ini dan meraih prestasi yang lebih tinggi di masa mendatang, ungkap Erick Thohir. Jordi Weerman, gelandang berbakat dengan darah campuran Indonesia-Belanda, tengah bersiap menjalani proses naturalisasi untuk memperkuat tim nasional Indonesia. Pemain berusia 25 tahun yang kini membela Madura United itu telah mengungkapkan kesiapannya untuk memulai langkah ini. Komunikasi awal dengan PSSI sudah dilakukan sejak pertengahan 2023. Jordi Weerman menjelaskan bahwa proses ini mulai bergulir setelah ia dihubungi oleh Federasi Sepak Bola Indonesia beberapa bulan lalu. Dirinya pun merasa antusias dengan peluang untuk menggunakan seragam timnas Garuda. Jordi Weerman yang dikenal sebagai gelandang serba bisa mengungkapkan bahwa targetnya adalah menyelesaikan naturalisasi pada Maret 2025. Dengan optimisme tinggi, Jordi Weerman berharap dapat segera memberikan kontribusi nyata di lini tengah timnas Indonesia. Sebagai mantan pemain Feyenoord, Weerman memiliki pengalaman bermain di level kompetisi tertinggi. Kini ia percaya diri bahwa kemampuannya dapat memberikan dimensi baru dalam permainan Indonesia, khususnya di lini tengah. Posisi yang kerap Jordi Weerman mainkan adalah gelandang bertahan dan gelandang tengah, dua peran yang sangat vital dalam struktur permainan modern. PSSI menghubungi saya pada Juli atau Agustus, lalu mereka bertanya gimana perasaan saya mengenai hal ini sekarang. Saya menyatakan bahwa saya terbuka untuk itu dan saya bersedia. Sejak itu mereka mengatakan bahwa mereka akan memulai prosesnya. Saya berharap untuk bergabung dengan tim nasional pada bulan Maret. Begitulah pengakuan Jordi Weerman kepada media Belanda Football Primer. Menurut Jordi Weerman, bergabung dengan timnas Indonesia adalah sebuah kehormatan besar, sekaligus kesempatan untuk menunjukkan kualitas terbaiknya di pentas internasional. Langkah ini juga menjadi bagian dari strategi PSSI yang kini gencar melakukan naturalisasi pemain keturunan guna memperkuat tim. PSSI sendiri baru-baru ini juga memulai proses naturalisasi oleh Romeni, pemain muda yang kini membela FC Utrecht. Kehadirannya diharapkan dapat menjadi pelengkap strategi regenerasi skuad timnas Indonesia. Dalam beberapa waktu terakhir, oleh Romeni diketahui telah beberapa kali mengunjungi Indonesia untuk mempersiapkan dokumen yang diperlukan. Langkah serupa juga kini mulai diambil untuk Weerman yang optimis proses naturalisasinya akan berjalan lancar. Pemain ini pun yakin bahwa kemampuan dan pengalamannya akan menjadi aset penting bagi timnas Indonesia. Dengan latar belakang sebagai pemain profesional di Eropa, Jordi Weerman berharap bisa menghadirkan performa solid yang membantu timnas Indonesia bersaing di level internasional. Seperti yang diketahui, timnas Malaysia menampilkan permainan yang cukup apik saat melawan Thailand. Bahkan tim Harimau Malaya itu bermain lebih dominan di babak kedua, meski gagal membongkar pertahanan tim tuan rumah. Namun sebuah blunder yang dilakukan kiper Malaysia pada menit ke-57 membuat Thailand mencetak satu-satunya gol kemenangan atas Malaysia yang dicetak Patrick Gustafsson. Kekalahan dari Thailand membuat Malaysia nyaris tersingkir. Jika tidak mampu mengalahkan Singapura di laga terakhir, tim Harimau Malaya dipastikan tersingkir. Meski begitu, pelatih timnas Malaysia Paul Marty Vicente mengaku puas dengan permainan Malaysia. Pelatih asal Spanyol itu menyebut timnas Malaysia seharusnya meraih hasil yang lebih bagus. Kita semua manusia dan bisa melakukan kesalahan. Sayangnya kesalahan kiper sering berujung dengan gol, sedangkan kesalahan di posisi lain mungkin bisa terhindar dari gol. Kami harus mendukung kiper kami untuk memastikan dia tidak terus berkutat dengan kondisi ini dan siap untuk pertandingan selanjutnya. Saya sangat senang dan bangga dengan permainan tim. Saya pikir kami pantas mendapatkan hasil yang lebih baik. Bagi kami ini pekan yang sulit, tapi kami membuktikan ke publik, orang-orang di stadion dan mereka yang menyaksikan di rumah, tim ini punya banyak potensi, ungkap Paul Marty Vicente. Vietnam dikabarkan dapat bantuan dari Park Hang-seo untuk menghadapi timnas Indonesia di Piala AFF 2024.
Pak Hang-seo dikabarkan terbang langsung ke Vietnam untuk memberikan dukungan kepada tim yang kini dibesut oleh Kim Sang-sik tersebut. Menurut media Vietnam yaitu Soha, Pak Hang-seo tak hanya memberikan dukungan langsung kepada Golden Star Warrior, melainkan juga memberi bantuan untuk Kim Sang-sik yang bisa berguna ketika menghadapi tim nasional Indonesia. Hal ini juga diakui oleh pelatih Vietnam Kim Sang-sik. Dia menerangkan kepada media Korea Selatan NATE bahwa Pak Hang-seo telah memberikan dukungan spiritual yang kuat kepadanya. Dia terus memberikan nasihat kepada saya sangat bersyukur atas dukungan murah hatinya di belakang layar. Berkat itu saya merasa aman dan nyaman. Saya juga berpikir bahwa saya harus bisa mengatasi ketertinggalan Vietnam sejak ditinggal pelatih Pak Hang-seo, ujar Kim Sang-sik. Ya, Pak Hang-seo merupakan mantan pelatih Vietnam di antara tahun 2017 hingga 2023. Dia meninggalkan skuad setelah mencapai final Piala AFF 2022 pada Januari 2023. Namun sejak ditinggalkan olehnya, Vietnam mengalami penurunan yang sangat signifikan.